Halo semuanya, selamat datang. Syamira di sini. Dan di video baru kali ini kita akan lihat comparison lagi nih dari dua software ERP yaitu Odoo dan Journal by Macari. Di video sebelumnya aku udah pernah ngebandingin Odoo dengan salah satu software khusus HRD yaitu Grade Day HR. Bisa dicek ya teman-teman. Nah, yang bakal kita lihat untuk perbandingannya itu di sini adalah fitur-fitur dari kedua software itu, price-nya, dan kita akan nge-explore langsung nih di dalamnya gimana sih perbedaan antara Odoo dan juga Journal by Mekari ini. Sebelumnya, apa sih itu Odoo? Odoo itu adalah software open source untuk enterprise resource planning. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan di dalam Odoo itu banyak sekali, beragam sekali. Di antaranya itu adalah CRM, inventory untuk ke gudang, finance dan accounting, HR untuk mengurus employee dan payroll, dan sebagainya. Value yang ditawarkan oleh Odoo itu antara lain adalah interface yang intuitif, dan kemudahan untuk pertama kali digunakan, komprehensif, dan fully integrated di antara modul-modul di dalam Odoo tersebut. Versi dari Odoo itu ada dua, ada yang community atau yang open source, gratis, bisa digunakan oleh siapapun. Lalu ada versi yang license atau versi yang berbayar untuk enterprise gitu, ini berlangganan per bulan atau per tahun. Sedikit numbers statistics dari Udu telah berpartner dengan kurang lebih 3.500 bisnis atau perusahaan di seluruh dunia dengan 7 juta users mereka. Selanjutnya, Jurnal by Mekari itu apa? Mereka adalah online-based accounting software untuk memanage financial operations yang terjadi di perusahaan. Tidak hanya untuk finance dan accounting, mereka juga terintegrasi dan memiliki fitur untuk memanage stok dan juga inventory di gudang. Nah, fitur terbaru yang ditawarkan oleh Mekari itu adalah penggunaan AI dalam financial planning dan analisis mereka. Values yang ditawarkan oleh jurnal antara lain adalah otomasi, flexibility, dan integrated dengan software lain, innovative features, dan juga agility yang dapat digunakan oleh para penggunanya. Jurnal by Mekari ini dapat digunakan melalui mobile apps, dapat diunduh di Google Play Store maupun App Store, dan juga web-based dapat diakses melalui PC, laptop, ataupun juga handphone. Sedikit statistik dari Jurnal by Mekari, saat ini mereka sudah digunakan oleh 35.000 bisnis di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah harga dari Odoo. Walaupun Odoo itu adalah open source, namun mereka juga uh, menyediakan paket untuk enterprise, untuk berlangganan, untuk modul-modul yang tertentu, dan untuk harganya bisa dilihat pada layar. Untuk yang standarnya ini sekitar $7 per user per bulan. Kalau ingin yang custom itu sekitar $10 per user per bulan. Selanjutnya, untuk pricing dari Jurnal by Mekari, mereka tidak open source, jadi mereka harus berbayar untuk mengakses fitur-fitur di dalamnya. Untuk pilihan paket pembayarannya ini berkisar antara 400.000 per bulan hingga 3 juta per bulan. Bisa disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan oleh penggunanya. Mereka juga menyediakan beberapa add-ons yang bisa dipilih oleh pengguna dan juga harganya. Misalnya di sini untuk menambahkan pengguna itu ada 99.000 per user per bulan, lalu ada juga add-ons untuk post integration sekitar 200.000 per bulan. Nah, oke teman-teman, tadi kita udah melihat untuk pricing dan sedikit overview dari masing-masing software. Kita akan lihat nih langsung ke dalamnya gitu. Yang pertama ini adalah tampilan awal dari Odoo. Odoo yang saya gunakan ini untuk Odoo lokal, server lokal, dan versi 16. Jika mungkin teman-teman memiliki versi yang mungkin di bawah atau di atas 16, itu mungkin ada sedikit tampilan atau penyesuaian yang berbeda mungkin ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada banyak sekali modul atau apps yang ditawarkan oleh Odoo gitu. Kalau kita lihat tadi, Odoo itu kan ERP ya, jadi nggak hanya untuk accounting atau kayak inventory, tapi mereka juga memiliki untuk marketing, lalu juga untuk human resources, begitu. Kita akan coba lihat
ke salah satu modul, yaitu di sini modul accounting. Jadi di modul accounting ini biasanya uh, akan dilakukan untuk pencatatan ke jurnal. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke halaman milik Jurnal by Mekari. Di sini adalah halaman utama atau homepage ketika pertama kali mengakses Jurnal by Mekari. Di sidebar sini kita bisa melihat ada banyak menu yang bisa kita explore. Di sini ada dashboard untuk melihat cash flow, lalu misalnya bills yang kita punya. Lalu di sini kita bisa melihat ke bagian sales untuk memantau penjualan yang sedang terjadi, atau misalnya kita di sini ke purchase, di sini juga bisa melihat. Nah, selanjutnya kita ke products. Nah, di sini untuk memantau inventory ya teman-teman. Nah, di sini misalnya tadi saya mengklik tombol yang purchase, ini akan ternyata redirect ke membuat purchase invoice gitu. Ini adalah bentuk untuk form purchase invoice-nya. Oke, dapat dilihat ya teman-teman, ini untuk perbandingan dari Odoo dan juga Jurnal by Mekari. Kalau dilihat sekilas ya teman-teman, ini mereka untuk user interface-nya itu cukup berbeda. Kalau untuk Jurnal by Mekari ini kita bisa lihat tadi di bukan di home ya, itu lumayan simple dan juga futuristik gitu, nggak, karena mungkin mereka menunya nggak sebanyak punyanya Odoo yang scope-nya itu adalah ERP secara keseluruhan. Nah, Jurnal by Mekari ini hanya untuk accounting dan juga finance dan juga stok dan inventory gitu. Nah, setelah kita melihat sekilas tadi untuk tampilan dari Odoo dan juga Jurnal by Mekari, kita juga sudah mengetahui perbandingan-perbandingan dari kedua software ini. Jadi sebenarnya mana yang paling bagus gitu, mana yang paling cocok digunakan? Jawabannya adalah itu harus disesuaikan lagi dengan kebutuhan bisnis atau perusahaan yang akan teman-teman pakai gitu. Kalau Odoo sendiri itu karena full set ERP, software ERP, tidak hanya untuk accounting dan juga finance, jadi mungkin bisa lebih tepat digunakan oleh teman-teman yang memang perusahaannya memerlukan uh, ERP secara lengkap gitu, tidak hanya finance dan accounting. Tapi jika teman-teman mungkin ingin hanya berfokus untuk uh, aplikasi untuk pencatatan journaling accounting, itu mungkin Jurnal BMKRI lebih tepat digunakan gitu. Belum lagi mereka juga mengeluarkan fitur yang terbaru itu menggunakan AI untuk financial planning dan analisis itu sekiranya cukup interesting untuk dieksplor dan dicoba lebih lanjut. Seperti itu. Oke teman-teman, sekian untuk perbandingan dari Odoo dan juga Jurnal by Mekari. Semoga video ini dapat memberikan insight baru buat teman-teman dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.